Halo, saya Resnu. Saya mau membahas penyakit yang sedang melanda dunia ini, yaitu COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 itu penyakit yang dari Wuhan yang menular ke seluruh dunia. Penyakit ini cepat sekali menularnya. Oleh karena itu, kita harus menaati 5M. Apa itu 5M? 5M itu adalah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Kayak gimana contohnya? Simak video berikut ini. Pakai masker sekarang dianjurkan harus 2 masker biar menjaga kita dari virus-virus itu. Mencuci tangan harus sesuai dengan tata caranya agar virus-virus itu tidak nempel lagi di tangan kita. Menjaga jarak harus minimal 1 meter dengan orang lain agar kita terhindar dari corona. Usahakan jangan pergi ke tempat-tempat yang ramai agar kita tidak terkena virus corona. Jangan keluar rumah jika itu tidak terlalu penting agar kita tidak membawa virus ke rumah dan menular ke keluarga kita yang lain. Bisa juga olahraga di rumah saja, jangan keluar. Ada pun juga protokol yang harus dilakukan saat di rumah. Apa saja protokolnya? Lihat video berikut ini. Setelah kita dari luar, kita harus memutuskan talinya lalu membuangkan agar tidak ada yang memakainya lagi. Setelah dari luar juga kita harus menyemprotkan diri agar kuman-kuman virus-virus akan mati. Nah, yang ini wajib harus kalian lakukan agar kita bersih dan terhindar dari corona. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Stay safe, jangan pergi-pergi dulu, tetap cuci tangan, memakai masker, dan yang lain-lainnya. Oke, and stay healthy guys. My fireflies and 들리면 go flat racing 아득해진 숨소리 넌 잘 들어 기억해질 테니 Play baby 비둘러도 돼 매일 빨라지는 orbit 우리말 건 nobody nobody 잔잔했던 맘을 요동치게 알게 표정 내게만 보여줘 부딪히는 시선 끝에 몰아치는 텐션 더 힘껏 당겨 One, two 넌 손짓마저 refresh 멈춰있던 맘이 refresh 다시 뛰게 하지 빛난 순간 눈빛마다 빨라져가 All my move refresh You're the refresh You all alone more killing me 숨 가까워 네 입술 You got me lost do healing me move like a whiplash Shut it off flash refresh 감정이 running 시작됐다면 더 이상 don't stop it 아득한 달빛을 비운 어두운 밤이 날개가 되어줄 테니 좀 더 깊이 run run 펼치죠 fireworks so 황홀한 starting gun 나를 부르면
목소리 예상보다 독해질 테니 play baby 나를 유혹해 매일 높아지는 게이지 홀린 듯이 you got it you got it 하나하나 천천히 더 깊어가는 과정 생략해 no problem 너 역시 no problem 빠를수록 강렬해진 떨림을 넌 느껴 더 주저없이 one two 내 손짓마저 refresh 멈춰있던 맘이 refresh 다시 뛰게 하지 내 숨결은 빛마다 빨라져가 all my new refresh You're the refresh You are my own move killing me 숨숨 가까워 네 입술 가까워진 You got me lost to healing me move like a whiplash 그 순간 너는 내게서 멈출 수 없는 모든 것들 밤새도록 넘나드는 나를 더 멀리 달리게 해 너 더 대담하게 refresh 그 따뜻한 밤이 다시 시작되지 내게 던진 neon 밤에 빛감 기다려게 refresh only refresh You all my life more killing me 오직 너를 향할 끝없이 Salam, saya Lesa Maisa Akbar dari kelas 10 IPS 3. Hari ini saya akan membuat video mengenai protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Dua, memakai masker. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Jangan lupa didobel dengan masker kain agar lebih aman. 3. Menjaga jarak. Disebutkan, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. 5. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana aja. Jadi, semakin banyak diri kamu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah ya. Banyak loh hal-hal yang bisa kalian lakuin di rumah, salah satunya adalah nonton film. Yuk, terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa pula untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam! Hello people from the internet. Salam, aku Ara dan aku akan mempersembahkan video protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Di masa pandemi seperti saat ini, kita dapat mencegah penularan virus corona dengan memakai masker. Nah, seperti yang ditunjukkan pada video, ada 2 masker yang harus kita gunakan, yaitu yang pertama masker medis dan yang kedua adalah masker kain.
Kedua, mencuci tangan. Sebelum kita makan atau memegang bagian tubuh kita seperti mata dan yang lainnya, kita harus mencuci tangan sekitar kurang lebih 20 detik karena hal itu dapat mencegah virus yang menempel pada tangan untuk masuk melalui mata ataupun mulut. Nah, kita dapat menyeka sela-sela jari kita dan juga kuku-kuku kita untuk mencegahnya. Setelah itu baru kita boleh makan. Ketiga, menjauhi kerumunan. Kondisi yang dapat dilihat seperti di video ini, kita tidak tahu bagaimana orang-orang lain mungkin saja terkena penyakit. Maka dari itu lebih baik kita mencegahnya dengan menjauhi kerumunan tersebut dan di rumah aja. Keempat, membatasi mobilitas. Keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting lebih baik tidak dilakukan. Karena saat ini kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang dengan di rumah saja. Seperti misalnya melalui video call atau konferensi online. Dan kita juga bisa melakukan hal-hal bermanfaat seperti mengaji dan juga mungkin membantu orang tua di rumah aja. Jadi stay safe, stay at home. Kelima, menjaga jarak. 5M yang terakhir dapat kita lakukan dengan menjaga batas jarak minimal 1 meter. Terima kasih sudah menonton. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva atau Alivia dari kelas 10 IPS 3. Hari ini saya akan pergi berbelanja kebutuhan-kebutuhan rumah dan juga beberapa cemilan di supermarket dekat tempat tinggal saya. Di masa pandemi ini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Apa itu 5M? 5M yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Langsung saja yuk, check it out. Organisasi Kesehatan Dunia menghimbau kita semua untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Bahkan sekarang kita dianjurkan untuk menggunakan 2 masker loh. Yang kedua yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter untuk menghindari percikan liur dari orang yang bicara, batuk, dan bersin. Kita juga harus menjauhi kerumunan karena semakin banyak kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi corona pun semakin tinggi. Jika sudah tidak ada keperluan yang mendesak lagi, kita harus segera pulang ke rumah, karena virus corona bisa berada di mana saja. Nah, di masa pandemi ini, kita harus rutin mencuci tangan hingga bersih untuk mencegah penularan virus corona, terutama setelah kita beraktivitas di luar rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat keluar rumah, kita perlu menggunakan masker. Disarankan menggunakan masker double agar tubuh kita terlindungi dari COVID-19. Di sini saya mau berjemur pagi, tapi karena saya bangun kesiangan, cahaya matahari sudah mau hilang. Manfaat cahaya matahari ini karena adanya vitamin D yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Di saat pandemi ini, kita harus menjauhkan kerumunan demi keamanan diri kita masing-masing. Yang seperti ini tidak boleh dicontoh ya. Jika bertemu orang, kita harus menjaga jarak kurang lebih 2-3 meter.
sebelum makan kita perlu cuci tangan dulu karena kita habis dari luar rumah. Yang terakhir, kita perlu membatasi kegiatan di luar rumah digantikan dengan melakukan aktivitas lain di rumah seperti siram tanaman, pembelajaran jarak jauh melewati Zoom setiap hari Senin sampai Jumat, kadang kalau bosan nonton film. Lalu juga bisa berolahraga untuk meningkatkan stamina tubuh. Sekian dari video saya. Salam, terima kasih. Salam semua, di pagi yang cerah ini kita jangan lupa jaga kebersihan rumah ya. Sekarang saya mau menyapu halaman rumah dengan menaati protokol kesehatan. Nah, ini adalah protokol yang saya pakai, yaitu masker. Dan jangan lupa pakai sarung tangan ya. Udah lengkap nih. Come on. Setelah selesai menyapu dan membuang sampah, jangan lupa cuci tangan ya dengan sabun dan tata cara yang telah diberikan. Sini saya pergi ke supermarket dengan menggunakan protokol kesehatan seperti tadi dan mengantri sesuai jarak yang telah diberikan. Setelah sampai di rumah, jangan lupa dibuka dan dibuang langsung ya sarung tangannya karena ini sarung tangan sekali pakai. Di sini setelah sampai kita kembali lagi mencuci tangan dengan aturan seperti tadi. Sekian video dari saya, terima kasih. Salam Pramuka, perkenalkan nama saya Siti Asyira Zelia dari kelas 10 IP 1. Kali ini saya akan mengajak kalian semua melakukan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan. Saya mencuci tangan menggunakan sabun. Sabun seperti ini banyak dijual di mana-mana. Kamu harus rajin mencuci tangan juga ya.
Yang kedua adalah memakai masker. Masker ini saya beli di online shop. Banyak sekali jenis dan modelnya. Kamu harus memilih yang sesuai standar medis dan pastikan memakai masker dengan benar ya. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Kamu harus selalu ingat untuk tidak berdekatan dengan orang lain, bahkan dengan teman sendiri. Ini demi keamanan kita semua loh. Yang keempat adalah menghindari kerumunan. Di sana ada kerumunan guys. Kita harus hindari ya guys, jangan dideketin. Teman-teman pasti tahu kan, kalau COVID-19 sangat berbahaya dan sangat mudah menular. Jadi kita harus menghindari kerumunan ya. Ingat, jangan berkerumun. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Teman-teman, kalau tidak penting sekali, lebih baik kita jangan keluar rumah dulu. Tapi jangan khawatir, sekarang segala sesuatu dapat dilakukan dari rumah. Dari mulai sekolah, belanja, jajan, nonton, bahkan ngobrol tatap muka dengan teman walaupun lewat video call. Mari kita patuhi dan laksanakan 5M, agar bumi kita cepat sembuh. 1 tahun lebih pandemi Hari dan waktu pun teruslah berganti. Banyak sekali hal dan kejadian yang sudah kita lewati sampai detik ini. Ternyata sudah banyak kasus tentang orang yang terkena virus ini. Entah apalagi yang harus kita lakukan sekarang. Kita semua hanya dibuat bingung oleh keadaan yang tidak pernah usai. Dengan menaiknya angka kemiskinan serta pengangguran, membuat banyak sekali orang yang dilema atas hal ini. Mereka mau tidak mau harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, di sisi lain, mereka juga harus tetap di rumah agar dapat memutuskan rantai penyebaran virus ini. Jadi, mau tidak mau mereka harus tetap survive, bagaimanapun itu caranya, dan menyesuaikan diri mereka sendiri dan keadaan saat ini. Walau angka penyebaran COVID teruslah menaik, mereka terpaksa harus melakukannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Walau demikian, saya yakin mereka pasti punya harapan yang sama juga dengan harapan kita semua, yaitu berakhirnya virus ini dan dapatnya kembali kehidupan normal. Saya yakin dengan kita mematuhi protokol kesehatan, kita bisa memutuskan rantai virus ini dengan saling melindungi dan saling menjaga satu sama lain.
aja jaga jarak. Gitu aja sih paling yang dibutuhin. Halo semuanya, nama aku Nuraini Maulidia. Aku berasal dari SMA Perguruan Cikini. Saat ini banyak sekali berita mengenai virus berbahaya yang dapat menular dan menyebar dengan sangat mudah, yaitu virus corona atau COVID-19. Infeksi virus ini tidak hanya menular di kalangan anak-anak, orang dewasa dan lansia juga bisa terinfeksi virus ini loh. Jumlah pasien yang terinfeksi virus corona atau COVID-19 kian hari terus bertambah. Agar tingkat penyebarannya tidak semakin parah, pemerintah menyarankan masyarakat untuk berada di rumah dan menerapkan protokol kesehatan atau isolasi mandiri, terutama bagi yang mengalami gejala COVID-19. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih kegiatan apa saja yang aku lakukan di rumah selama pandemi COVID-19. Yuk ikutin terus. Nah, sekarang aku lagi mau siap-siap mau keluar. Aku pengen beli makan karena aku lapar. Nah, sekarang sudah siap. Tunggu dulu. Kayak ada yang lupa. Apa ya? Oh iya, masker. Sekarang kita pakai maskernya dulu. Jangan lupa ya pakai masker kalau ingin keluar rumah. Nah, aku pakai maskernya double. Kalau udah pakai masker, berarti sudah siap. Mari kita pergi. Sekarang aku udah nyampe rumah nih. Siap-siap buat makan. Sehabis dari luar, jangan lupa untuk mencuci tangan ya, agar kuman dari luar tidak menempel. Jangan lupa pakai sabun. Nah, udah selesai deh. Dari luar, kita perlu mandi juga agar badan kita tetap bersih. Aku sudah selesai mandi nih. Sekarang tangan dan badanku sudah bersih. Oh iya, jangan lupa untuk selalu menyemprotkan hand sanitizer atau antis ke tangan kalian ya. Nah, sekarang sudah saatnya kita makan. Jangan lupa untuk selalu minum air putih ya guys, agar tidak dehidrasi. Nah, karena tadi sudah makan, aku biasanya mengerjakan tugas atau belajar. Nah
Nah guys, itu tadi kegiatanku di rumah selama pandemi COVID-19. Situasi seperti sekarang memang sedang sulit untuk semua orang. Mari kita tetap semangat, positif, dan fokus untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan.